Selamat pagi anak-anak, selamat pagi mama papa. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semua dalam lindungan Tuhan tetap sehat dan tetap semangat ya. Ayo kita serukan yel-yel sekolah kita. Insan mandiri berkualitas, insan mandiri cerdas, mandiri berkarakter. TK Santa Maria disiplin, jujur, terampil, mandiri. Yeay! Nah anak-anak, minggu ini kita sudah membahas tentang tema yang lain, yaitu tentang tema binatang dengan subtema binatang di air. Mari kita simak pembelajaran dari Ibu Maria tentang topik-topik binatang di air. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema binatang dengan sub-subtema binatang di air, binatang di darat, dan binatang di udara. Subtema yang akan dibahas minggu ini adalah binatang di air. Binatang di air adalah hewan yang hidup di air, mencari makan di air, dan menghabiskan hidupnya di air. Ada hewan air tawar yang tinggal di kolam, sungai, dan danau seperti ikan hias, lele, belut, ikan piranha, ikan mujair, ikan kakap, dan lain-lain. Ada juga hewan laut tersebar di lautan seperti ikan hiu, ikan paus, ikan tenggiri, ikan tongkol, kepiting, udang, lobster, cumi-cumi, ubur-ubur, kuda laut, dan masih banyak lagi. Topik yang akan dibahas pada subtema binatang di air sebagai berikut. 1. Ikan piranha. 2. Kepiting. 3. Ikan hiu. 4. Ubur-ubur. 5. Belut. Mari kita bahas topik yang pertama, yaitu tentang ikan piranha. Nah, apa itu ikan piranha? Piranha adalah ikan air tawar yang hidup di sungai-sungai Amerika Selatan. Jauh sekali ya anak-anak dari Indonesia. Mereka terkenal dengan gigi tajam dan pemakan daging. Coba lihat anak-anak gambarnya. Waduh, giginya tajam-tajam sekali ya anak-anak. Nah, ikan ini tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Nah anak-anak, mari kita bahas tentang topik yang kedua, yaitu kepiting. Nah, apa itu kepiting? Kepiting memiliki ekor yang sangat pendek. Tubuh kepiting dilindungi oleh cangkang yang sangat keras dan memiliki 2 capit yang berfungsi untuk melindungi diri dan mengambil makanan. Kepiting tidak bisa berjalan lurus ke depan, tetapi berjalan menyamping, berkaki 10 dan perutnya tersembunyi. Makanan kepiting adalah ikan kecil, jamur, cacing, dan ular air. Dan kepiting itu bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah, lihatlah gambarnya anak-anak. Nah, itu capit-capitnya ya. Kalau anak-anak melihat kepiting di pantai, hati-hati ya supaya anak-anak tidak dicapit. Nah, kepiting yang hidup di laut atau pantai biasanya berada di dasar laut. Dan ada juga kepiting yang ada di darat, yaitu di pasir atau di pantai, dan biasanya berada di karang-karang ya anak-anak. Nah, lihatlah gambar-gambarnya. Kepiting juga bisa hidup di rawa-rawa dan di tambak. Nah, jenis kepiting ini biasanya yang banyak dikonsumsi oleh manusia. Nah, anak-anak, ini adalah contoh kepiting yang bisa dikonsumsi. Kepiting yang sudah dimasak dan diolah sesuai selera, biasanya di restoran-restoran atau di hotel-hotel menyajikan hidangan kepiting seperti kepiting rebus, kepiting goreng, atau sup kepiting. Mari kita bahas topik yang ketiga, yaitu tentang ikan hiu. Nah,
Apa itu ikan hiu? Ada yang tahu anak-anak? Nah, ikan hiu hidupnya di laut yang sangat dalam. Ikan hiu adalah hewan buas dan memakan ikan-ikan yang kecil. Tubuh ikan hiu sangat besar sekali anak-anak. Dan ikan hiu bernafas dengan 5 insang atau bisa lebih. Ciri-ciri ikan hiu yaitu memiliki sirip di atas punggungnya seperti lumba-lumba dan memiliki gigi yang sangat tajam. Nah, lihatlah gambar-gambarnya. Nah, ikan hiu itu sangat besar anak-anak. Juga giginya sangat tajam sekali. Mari kita bahas topik yang keempat, yaitu tentang ubur-ubur. Ada yang tahu apa itu ubur-ubur? Ya, ubur-ubur adalah binatang yang tidak memiliki tulang belakang dan biasanya ada di dasar laut. Ubur-ubur ini sekilas bentuknya seperti bunga atau seperti cangkir terbalik. Makanan ubur-ubur adalah udang kecil, ikan-ikan kecil, telur ikan, dan larva. Nah, lihatlah gambar-gambarnya. Itu yang di atas adalah yang disebut dengan cangkir terbalik. Dan rumbai-rumbainya itu adalah tubuh ubur-ubur. Mari kita bahas topik yang kelima, yaitu tentang belut. Ada yang tahu apa itu belut? Belut adalah binatang yang hidup di air tawar, perairan dangkal dan berlumpur, tepian sungai dan danau. Makanan belut adalah ikan-ikan kecil, serangga, dan katak kecil. Dan bentuknya seperti ular. Coba lihat itu gambarnya anak-anak, seperti ular ya. Nah, ini contoh-contoh di mana belut hidup. Belut yang hidup di lumpur, ada juga belut yang hidup di air tawar dan hidupnya di sungai-sungai. Nah, belut bisa dikonsumsi oleh manusia dan diolah menjadi makanan yang beraneka macam seperti belut goreng atau keripik belut. Nah, lihatlah anak-anak gambar-gambarnya. Itu ada belut goreng dan keripik belut ya. Sekian dan terima kasih. Nah anak-anak, bagaimana? Sudah disimakkah video pembelajaran dari Ibu Maria tentang tema binatang dengan subtema binatang di air dan topik-topiknya? Nah, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Jika belum mengerti, anak-anak bisa putar kembali video pembelajaran tadi. Pesan dari Bu Maria, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, konsumsi ikan, kepiting, atau belut karena banyak mengandung protein yang tinggi dan bagus untuk tubuh kita. Nah, jangan lupa minum air putih secukupnya. Jangan lupa jika anak-anak keluar rumah, memakailah masker dan sering-seringlah mencuci tangan. Nah, sekarang tinggal menunggu tugas-tugas dari Ibu Maria serta video-video pembelajaran selanjutnya. Salam DJTM. Dadah, terima kasih.